Selamat pagi, nama budaya. Anak-anakku kelas 5, semoga tetap semangat belajar. Ya. Hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran Budi Pekerti dan Ajaran Buddha. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita memanjatkan nama Karapata. Semuanya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Ya, kita lanjutkan kembali pada pertemuan hari ini secara tidak Google Meeting. Saya membuatkan video ya untuk membahas materi supaya lebih banyak materi yang tersampaikan. Oke, kemarin kita sudah singgung tentang 8 kondisi duniawi yang disebut dengan angin. Nah, 8 kondisi duniawi itu disebut juga dengan Ataloka Dhamma. Terulang lagi, Ataloka Dhamma. Ya. Nah, bila diperlukan juga kalian bisa mencatat hal-hal baru yang baru didengar, ya. Atau kalau tidak mencatat, videonya bisa diputar secara berulang-ulang, ya, supaya masuk ke dalam pikiran kita, tersimpan lama. Kalau hanya sekali mendengarkan nggak jelas, diputar ulang lagi sambil tiduran sebelum tidur supaya masuk ke dalam. Nah, 8 kondisi duniawi sering disebut juga dengan Ataloka Dharma. Nah, 8 ini sebenarnya itu berpasangan, ya, saling berpasangan. Ya, kalian bisa lihat di halaman 34 perolehan. Perolehan atau sering disebut dengan keuntungan atau laba dalam bahasa dharmanya. Ini berpasangan dengan kehilangan. Kehilangan itu atau kerugian, ya, tidak untung, makanya disebut kehilangan, atau bahasa dharmanya disebut alaba. Kemudian terkenal disebut dengan yasa, terkenal karena hal yang baik tentunya, yasa. Kemudian terhina. Terhina ini lawannya dari terkenal, ya, sebenarnya itu tidak terkenal, ya, atau ayasa. Nah, kenapa terhina? Karena ini sebenarnya terkenal dalam hal yang buruk, yang jahat. Jadi makanya disebut dengan terhina. Ya, ini perbedaan arti saja. Dipuji atau pasamsa, dipuji atau pasamsa. Kemudian dicela, ya, atau ninda, ya, dicela atau ninda. Bahagia pasangannya dengan derita. Bahagia itu dalam bahasa dharmanya disebut dengan suka. Kemudian derita itu adalah duka, ya, menderita. Nah, 8 kondisi duniawi ini sering disebut dengan 8 angin. Nah, itu diperbahasakan dengan angin. Kenapa angin? Ya, karena angin datangnya silih berganti, tidak menentu, ya. Kadang dari depan, dari belakang, utara, timur, selatan, kadang berputar itu angin. Demikian juga dengan kondisi-kondisi duniawi ini. Untung, kehilangan, terkenal, terhina, dipuji, dicela, bahagia, menderita. Nah, ini adalah suatu kondisi yang seperti angin. Nah, kondisi ini kenapa demikian ada? Ya, karena kembali kepada karmanya, perbuatannya kita. Ya. Kemarin telah kita bahas tentang ceritanya. Ya. Ketika gurunya kehilangan kuda, itu biasa saja. Artinya tidak menderita.
Jadi apapun yang kita hadapi dari 8 kondisi ini, kita bahagia, menderita, untung, rugi, dicela, dihina, bahagia, menderita, kita tidak larut di dalamnya. Boleh dikata itu kita itu netral hatinya. Ya. Dipuji tidak menderita, dipuji tidak sombong, dicela tidak menderita, bahagia, senang juga sama, tidak berlebihan. Ya. Saat menderita sakit, menghadapi sakit, kita juga tidak menderita. Kita simak halaman 38. Ya, simak, kita baca bareng-bareng ya. Kita sudah belajar bahwa seperti angin, kehidupan kita tidaklah pasti. Hal baik dan hal buruk datang begitu saja dan kapan saja. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Yang pertama, cara menyikapi 8 kondisi duniawi, yang pertama adalah selalu menjadi baik. Yang kedua, selalu penuh dengan kesadaran. Nah, sebagai seorang Buddhis, kita diajarkan bahwa jika kita memperoleh hal-hal yang baik, kita mesti berpikir, berucap, dan bertindak yang baik. Selalu menjadi baik. Jika kita ingin berhasil memperoleh sesuatu, jika kita ingin terkenal, jika kita ingin menjadi terpuji, jika kita ingin bahagia, tentu menjadi baik adalah satu-satunya cara. Menjadi baik perbuatannya, baik pikirannya, ucapannya, maupun actionnya, perbuatannya. Agar berhasil mendapatkan perolehan yang baik, kita mesti bersungguh-sungguh rajin bekerja keras dan bekerja pintar. Agar dikenal baik, tentu kita juga harus bersikap baik. Jika kita tidak bersikap baik, maka kita akan menjadi orang yang terhina. Jika kita ingin dipuji, maka kita harus melakukan hal yang baik. Jika seseorang memuji kita akan hal yang buruk, tentu itu bukanlah pujian yang sejati. Jika kita melakukan hal buruk tapi dipuji, ingat, itu sebenarnya bukanlah pujian. Dan jika kita ingin bahagia, kita harus bersikap baik. Perolehan yang diperoleh dengan cara yang baik akan mampu bertahan lebih lama. Perolehan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik tidak akan berlangsung lama dan akan membuat diri kita terhina, tercela, dan membuat kita menderita. Misalnya seseorang yang bekerja dengan cara mencuri, pada awalnya mungkin ia menjadi kaya. Namun ketika ia mulai tertangkap, maka harta curiannya bisa disita, perolehannya bisa hilang seketika, namanya menjadi buruk, ia menjadi terhina, orang mencelanya, dan hidupnya pun menjadi menderita. Orang yang ingin dapat perolehan nama baik, pujian, kebahagiaan dengan cara-cara yang buruk tidak pernah akan mendapatkannya. Sebaliknya, ia akan mengalami kerugian, terhina, tercela, dan menderita. Oleh sebab itu, setelah kita memahami 8 angin dunia, kita harus selalu menjadi baik. Dengan demikian, barulah kita mendapatkan perolehan nama baik, pujian, kebahagiaan yang sejati. Nah, ketika hal baik terjadi, atas usaha baik kita, atas perbuatan baik kita, maka kita harus tetap mempertahankannya. Ketika hal baik terjadi, kita harus berusaha mempertahankannya. Jangan terlena. Oleh karena itu harus tetap sadar, ya, jangan terlena. Dan menganggap, aku sekarang sudah mendapatkan yang ku mau. Saya sudah
dapat 100, ngapain belajar, itu namanya terlena. Ngapain belajar, tidak boleh ya. Walaupun nilai 100 tetap belajar untuk mengingat ya. Dengan mengingat otomatis walaupun kita tidak berpikir, otomatis akan muncul ingatannya. Seseorang pedagang yang sukses, yang telah menjadi kaya, maka ia menjadi terlena, ia menjadi sombong, ia berucap ketus kepada para pelanggannya. Apa yang terjadi? Pembelinya bisa saja akan menjauhinya. Awalnya toko kita ramah, banyak pembelinya ya, karena sudah laris, sudah menjadi orang kaya. Akhirnya ada orang miskin yang membeli, ngapain kamu sini beli ke sini, bau, sana pergi. Nah, kita menjadi sombong. Lama-kelamaan toko kita akan kembali sepi lagi. Oleh karena itu kita harus menjaga kondisi yang baik. Ya, tidak sombong, tetap sadar, selalu waspada. Ya. Ketika hal buruk terjadi, sama kita tetap harus sadar. Ya. Seperti mendung dan cerah, cuaca dan bencana ada di luar kendali kita. Memahami 8 angin duniawi dan kenyataan bahwa dunia ini tak dapat diduga, tidak sempurna, selalu berubah. Atau Nietzsche ya. Jika pohon yang kamu tanam, kamu rawat dan saksama tertiup angin kencang dan tumbang, apa yang akan kamu lakukan? Dapatkah kamu melawan angin kencang? Jika kamu melawan angin kencang, kamu bisa terluka. Sebaiknya ketika angin kencang datang, berlindunglah di dalam rumah. Ketika angin kencang berlalu, bersihkan halaman dari dahan ranting dan daunan yang tumbang. Lalu tanam dan rawat pohonmu kembali. Ya. Jadi misalnya kita memiliki tanaman, dirawat dengan baik. Mengantisipasi supaya kenangan tidak roboh, mungkin diberi pengaman. Nah, jadi kita dalam hidup ini juga membuat pengaman bagi diri kita. Ya. Membuat perisai karena kita kemarin kan sudah belajar tentang pertapaan. Nah, perisai diri. Ya. Metta karuna mudita UPK. Ya, minimal 4 ya, minimal 4 ya, nanti 10 ingin jadi Buddha. 4 metta karuna mudita upeksa ya, itu adalah perisai kita sebagai umat Buddha. Saat kegagalan atau kemalangan menimpa, misalnya kita rugi, ternista, dipersalahkan atau menderita, selama kita sedang berjuang dengan niat baik dan kesungguhan, kita tidaklah terlalu bersedih dan mampu menanggungnya. Kita memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak tetap, selalu berubah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup seperti roda. Roda itu berputar, kadang seperti di atas, kadang di bawah. Jadi ketika kondisi kita baik, di atas kita tidak sombong. Ketika kondisi di bawah kita tidak menggerutu ya, tidak menambah penderitaan baru. Sudah tahu di bawah, nah, misalnya tadinya kaya terus jadi miskin, masih sombong, berbuat ulah lagi yang jelek ya, berbuat jahat misalnya, udah miskin mencuri, udah miskin melakukan hal jelek, sengsara akan bertumpuk-tumpuk pada diri kita ya. Ketika kita menderita, berbanyak kebaikan, selalu tingkatkan kesadaran ya, tingkatkan kesadaran. Saat ini saya menderita, saya harus bangkit, saya harus
banyak belajar. Saat ini saya dapat nilai 30 dalam ulangan. Saya tidak akan menangis. Saya harus rajin belajar terus. Ya, jadi dalam kondisi dapat 100 kita jangan terlena, juga tetap sadar. Kondisi jelek menderita juga jangan terlena, tetap sadar. Ya, itulah kesadaran yang disebut dengan sati sampanjana. Semua orang pasti pernah sakit, pasti pernah mengalami penderitaan, sehingga ketika penderitaan terjadi, ingatlah bahwa semua orang juga mengalaminya. Ya. Jadi tidak perlu terlalu bersedih, tidak perlu terlalu cemas, karena cemas itu juga merupakan sakit. Khawatir juga merupakan sakit batin. Iri hati, marah, dengki, cemburu, itu penyakit batin. Jika kita memiliki pemahaman seperti ini, ya, maka hidup kita akan tenang dan tegar menyikapi perubahan yang terjadi. Tetap sadar sikap kita tidak terlena. Walaupun kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan kerugian, mendapatkan celaan, mendapatkan pujian, kita tidak terlena, maka hidup kita akan tenang, ya, bahagia dalam kondisi apapun. Punya uang bahagia, nggak punya uang tetap bahagia. Hidup sederhana, ya. Tapi alangkah baiknya punya uang bahagia, ya. Nah, hal yang juga penting dalam menyikapi 8 angin duniawi adalah memiliki sikap jujur. Karena kita harus jujur kepada diri kita mengenai apapun yang terjadi. Dengan bersikap jujur terhadap diri kita, maka kita akan selalu bisa menerima apapun yang terjadi pada kita. Jujur pada diri sendiri. Susah ya jujur ya. Seringkali kita berbohong pada diri kita. Kita karena malu, kita karena gengsi. Bisa nggak kamu misalnya lompat sekian meter misalnya, tapi karena gengsi supaya ini bisa dong, tapi saya hari ini nggak mau menunjukkannya. Nah, padahal mungkin dalam diri kita memang nggak bisa, ya. Atau mungkin temannya sedang belajar, gitu aja nggak bisa. Coba ini kamu kerjain. Tugas siapa? Nah, padahal diri kita nggak bisa. Kita menutupinya. Ya, seperti itu. Jadi, kita berusaha untuk jujur dengan kondisi yang kita ada. Misalnya ketika suatu hari kita gagal, kita jujur dan mengakui bahwa ya, aku memang gagal. Dengan demikian kita bisa menerima kegagalan. Itu dengan lapang dada dan tenang. Jika kita tidak jujur terhadap kegagalan, maka kita bisa saja menyalahkan orang lain akan kondisi kita. Sehingga kita tidak lapang dada, tidak tenang, tidak bahagia. Jujur tidak menyalahkan orang lain itu yang susah. Ya, itu susah. Ya, contohnya selain ini adalah kamu terjatuh, sedang bermain kejar-kejaran. Kamu menyalahkan teman. Kamu sih mengejar saya, sehingga saya terjatuh. Loh, kan main kejar-kejaran, maka resikonya terjatuh. Nah, jadi kita harus tahu dengan apa yang kita lakukan. Kita bermain kejar-kejaran, kita bermain apapun, kita harus tahu resikonya. Ya, bermain bola, kamu kena bola, bola nempel. Kamu sih nendang bola keras-keras. Jadi bolanya naik ke atas. Nah, menyalahkan orang lain. Yang namanya bermain bola ya bisa bola datar, bisa bola atas. Nah, sebaiknya bagaimana? Ketika ada bola atas kita menghindar. Atau kita
cepat menangkapnya. Ya, sesuai dengan aturan yang ada. Bermain bola basket dilempar, bak kena kepalanya. Lemparnya yang benar dong. Menyalahkan. Harusnya apa? Ketika dilempar bola, tangkap bolanya bermain bola basket. Bukan menyalahkan yang lempar. Ya. Jadi seringkali kita menyalahkan orang lain. Sebaliknya juga misalnya kita berhasil melakukan sesuatu, namun kita tidak jujur dengan berkata, aku ini belum berhasil, maka kita tidak akan merasa puas dan bersyukur dengan apa yang sudah kita raih. Akhirnya kita tidak akan bisa merasa puas, selalu merasa kurang dan menderita. Nah, yang tidak kalah lagi adalah ketika kita berhasil, ketika kita meraih kebahagiaan, ketika kita meraih peruntungan, adalah kita selalu bersyukur. Ciri orang yang bersyukur itu adalah mau memberi. Ketika kita berusaha berdagang atau yang lainnya, kita sudah untung, kita bersyukur. Agama Buddha itu bersyukur bukan hanya semata-mata di ucapan, tapi di perbuatan. Kita tidak mengucapkan, tapi perbuatan kita menunjukkan bersyukur. Kita mau berbagi dengan orang lain. Kita mau berbagi dengan orang lain, memberikan apa yang keuntungan yang kita miliki. Ya, bersyukur. Kita dapat nilai 100, kita bersyukur. Ada teman kita yang nggak bisa, kita mengajari caranya dalam belajar. Bukan mengajari saat ulangan ya. Tapi mau membantu teman kita yang susah dalam belajar. Nah, itu bersyukur. Merasa puas dengan yang kita miliki. Dalam artian kita merasa puas juga tidak menjadi sombong. Ya, itu tadi penuh dengan syukur. Kita tetap melakukan hal baik. Ya. Nah, demikian kita mengulas tentang 8 kondisi duniawi, ya, atta loka dharma. Nah, tentunya kalian pernah mengalami 8 kondisi ini, ya, perolehan atau keuntungan, kehilangan, ya, terkenal maupun tidak terkenal atau terhina, dipuji atau dicela, bahagia atau menderita. Nah, coba kalian tuliskan ya di halaman 43. Tuliskan hal yang kamu ini. Tuliskan dan kalian kerjakan evaluasi halaman 44 sampai 46. Dikerjakan, dikirimkan jawabannya saja. Ingat, ditulis dalam selembar kertas, tulis jawabannya saja. Baru difoto. Jangan difoto berlembar-lembar. Kalau difoto berlembar-lembar, share koreksinya yang agak susah karena banyak di HP. Ya, jadi membantu share satu halaman. Jawabannya saja halaman 44 sampai 46. Dan di kertasnya ada namanya supaya share tahu, oh ini kertas siapa. Karena kan share nggak semua menyimpan nomor kalian. Ya. Jadi hanya jawabannya saja. Oke, bila kurang jelas silakan bertanya lewat WA. Ya, hanya jawabannya saja. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan mengajarkan evaluasinya. Kita akhiri terlebih dahulu dengan memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yen sao san zhang zu fan nao, yen de zhe hui zhe ming liao. Bu yan jui zhang si xiao zhu, se se zhang xing bu sa tao. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.